Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leksam, jumpa lagi dengan saya Ibu Rima Mustika di tantangan bulan April 2024, yaitu storytelling atau mendongeng. Mendongeng sudah menjadi bagian penting dari sejarah manusia. Dongeng zaman dulu itu sering kita dengarkan melalui lisan dari generasi ke generasi. Semakin canggihnya teknologi, dongeng dikemas sedemikian rupa, sedemikian menariknya, ya. Dan tujuan dongeng juga untuk menghibur, memberikan pesan moral baik dan buruknya, dan tentu kita bisa mengambil hikmahnya. Baiklah, saya akan sedikit memberikan informasi tentang buku yang akan saya ceritakan kepada kalian semua. Bukunya apa? Tara, ini bukunya. Buku Noni karya Bung Smash dengan serial Nyanyian Ibu. Buku ini diterbitkan sekitar tahun 80-an, jadi cukup lama juga ya. Buku lama nih. Nah, ini buku lama ini karya Bung Smash dicetak oleh PT Gramedia sekitar tahun 1983 sampai 1987. Dan Bung Smash sudah mengeluarkan buku ini sampai 14 buku. Wow, luar biasa kan. Jadi penulis zaman dulu itu hebat-hebat ya. Salam penghargaan buat Bung Smash, keluarga besar juga kerabatnya. Ya, kita mulai dengan ceritanya seperti apa. Kita simak. Oke, kembali ke storytellingnya ya. Jadi kita akan membahas buku Noni dengan serial Nyanyian Ibu. Noni memiliki nama asli Prita. Dia anak bungsu dari 2 kakak laki-laki, ibu yang baik hati, dan ayah yang kadang emosian dengan tingkah laku Noni. Noni gadis yang tomboy, berambut pendek, celana pendek, layaknya anak laki-laki, padahal dia anak perempuan. Udah kebayang dong bagaimana kalau orang yang tomboy, dia lincah, dia angkas, dia cerdik, dia cerdas. Nah, itulah Noni. Jadi Noni ini adalah panggilan sayang dari Bokmi, dan Bokmi ini sudah menjadi bagian dari keluarga Noni. Dia adalah pengasuh Noni ketika kecil, dan Bokmi ini begitu tulus menyayangi Noni. Awalnya Noni marah kalau dipanggil Noni. Dia lebih suka dipanggil nama aslinya Prita. Tapi karena Noni merasa bahwa Bokmi begitu tulus, begitu baik hati, begitu menyayangi Noni, maka dari situ Noni timbul perasaan yang sama dengan Bokmi, bahwa dia lebih suka dipanggil Noni dan mungkin lebih keren aja kalau dipanggil Noni. Oke. Noni merupakan detektif cilik, cerdik, dan cerdas. Di petualangan serial Nyanyian Ibu inilah petualangan Noni dimulai. Jadi awalnya tuh ada persahabatan antara Elisa dan Noni. Jadi Noni punya sahabat gitu, sahabat kecil yang namanya Elisa atau biasa dipanggil Eli. Eli ini adalah anak angkat dari Tante Sri. Eli kecil ditemukan ketika dia hanyut dalam sebuah kejadian banjir bandang sekitar 9 tahun yang lalu, dan orang tuanya meninggal. Tapi Eli merasa kakak laki-lakinya ini masih hidup, dan Eli ingin mencarinya, tapi entah kemana, dan dia nggak tahu harus mencari kemana. Nah, disitulah Noni mulai ada jiwa petualang untuk membantu Elisa menemukan kakak laki-lakinya. Tante Sri mempunyai anak yang bernama Tina. Usianya lebih tua dari Elisa. Jadi Eli adalah adik angkatnya Tina. Tina orang yang jahat. Dia selalu merasa iri kepada Elisa karena melihat mamahnya lebih sayang kepada Elisa. Nah, dari situ sering ia menfitnah, sering ia membuli bahwa Elisa itu adalah anak gelandangan, sehingga membuat sakit hati Elisa. Elisa menjadi tidak betah tinggal di rumah, dan dia pun memutuskan untuk pergi dan kabur dari rumahnya menuju rumah Noni, karena dia pikir mungkin di rumah Noni lebih aman. Nah, disitulah kemudian Elisa menceritakan kesedihannya, ketidakbetahannya di rumah Tante Sri, sehingga ia ingin terus berlama-lama di rumah Noni. Di
Di samping itu Noni merasa senang kalau Eli tinggal bersama dengannya, tapi juga sedih dengan kisah hidupnya dan ia ingin memecahkan misteri di mana kakaknya berada. Suatu malam ketika Eli tertidur, dia mendengar, kok Eli nyanyi apa ya? Nyanyinya agak aneh gitu. Noni terus saja mendengarkan seolah-olah ia menghafal lagu tersebut. Lagu-lagu Jawa, cuma dia nggak ngerti apa artinya dan seperti apa lagunya. Dia dengarkan aja terus. Nah, kemudian di minggu pagi yang cerah, Noni dan Elisa pergi lari pagi ke sebuah gor yang namanya Gor Pancasila. Jadi di gor tersebut zaman dulu suka diadakan pementasan, baik akrobat, kabaret, pentas seni yang dibawakan oleh orang-orang sekitar. Jadi mereka menampilkan karya-karyanya di gor tersebut. Jadi boleh ditonton oleh masyarakat sekitar. Cukup kreatif juga ya zaman dulu. Nah, kemudian di situ Noni bertemu dengan teman-temannya. Wah, banyak sekali sahabat-sahabat Noni di situ. Nah, ketika pentas seni berlangsung, tampilan acara panggung gitu ya, kemudian teman-temannya meneriaki, Noni nyanyi, Noni nyanyi. Nah, Noni di situ disuruh nyanyi oleh teman-temannya, oleh sahabat-sahabatnya. Tapi Noni diam aja, dia cuek-cuek aja karena orangnya memang cuek ya. Kemudian Eli sedikit berbisik, Non, kamu gak panas apa telinganya diteriaki begitu? Kemudian Noni menjawab sebenarnya aja, ya anggap aja mereka tukang kipas, lihat aja nanti katanya gitu seperti Noni. Noni cuek aja lah jawabnya. Nah dari situ, tapi tiba-tiba ada yang nyeletuk juga salah seorang penonton yang bilang kalau Noni itu gak bisa nyanyi. Woi, Noni itu nggak bisa nyanyi. Kalau tinju baru dia bisa. Nah, dari situ semua tertawa, kencang, bangkitlah semangatnya Noni buat naik ke panggung. Noni tiba-tiba naik ke panggung, kemudian dia sedikit berdiskusi dengan para pemainnya. Dia ngomong-ngomong dikit, Mas nanti nyanyi main musik aja, nanti ikutin saya nyanyi katanya gitu. Ya, pengiringnya awalnya mungkin lagu-lagu biasa yang dinyanyikan, jadi gak akan susah untuk mengikutinya. Tapi ketika Noni nyanyi, kok dia malah nyanyi yang dinyanyikan Eli ketika tidur. Jadi nyanyian aneh itu malah dinyanyikan Noni. Nah dari situlah timbul keriuhan, timbul kekacauan, semua meneriaki, turun dia nggak ngerti dengan lagu yang dinyanyikan oleh Noni. Nah dari situ juga tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berjaket buntung naik ke atas panggung, berebut mic-nya Noni dan melanjutkan nyanyian tersebut. Aneh dong. Nah Noni pun karena terkejut dan ya kaget, dia turun dari panggung dan membawa Eli keluar dari gor tersebut. Nah disitulah terjadi kekacauan dan kesalahpahaman antara penonton. Semuanya ribut sehingga terjadi perkelahian yang tak terelakkan. Singkat cerita, ternyata nyanyian aneh itu menjawab semua teka-teki yang selama ini Noni cari. Jadi dari nyanyian itu baru dia ketemu kalau ternyata Bun, lelaki yang berjaket buntung naik ke panggung itu adalah kakaknya Elisa. Wow. Terdengar sepele ya, padahal itu adalah nyanyian yang dinyanyikan Elisa ketika tidur dan Eli pun tidak menyadari lagu tersebut keluar dari mulutnya. Tapi Noni di sini sangat cerdik. Dengan nyanyian aneh itu dia dapat mengungkap bahwa Bun adalah kakak kandung dari Elisa. Karena nyanyian aneh ini adalah nyanyian ibu yang dinyanyikan khusus atau diciptakan khusus untuk Eli kecil dan Bun. Jadi ketika kecil Elisa dan Bun ini selalu dininabobokan dengan nyanyian tersebut. Nah itu, dan lagu tersebut hanya mereka yang tahu, tidak ada yang tahu lagu tersebut. Belum selesai kisahnya mencari keberadaan kakak laki-lakinya Elisa, secara tak sengaja Noni menolong seorang buronan jahat, bengis dan legendaris pada zamannya, yaitu namanya Godek. Nah, Godek di sini terkenal oleh masyarakat orangnya jahat,
Kemudian dia selalu melakukan tindakan kriminal dan selalu menjadi buronan polisi. Nah, di sini Noni menolong Godek ketika dia sedang dalam pencarian polisi, tapi di situ terlibat percakapan antara Noni dan Godek. Nah, ya percakapan inilah yang merubah pandangan Noni bahwa ternyata Godek itu bukan orang yang jahat. Godek sudah insaf dan dia sudah berusaha berbuat baik dan dia ingin menciptakan perdamaian di muka bumi. Nah, disitulah Noni tertarik terhadap Godek. Dia menjadi bersahabat, dia bekerja sama dengan Godek untuk menciptakan keamanan. Dia juga ingin menolong orang yang membutuhkan pertolongan tanpa pamrih. Hebat kan? Tapi kemelekatan nama Godek di sini sebagai orang yang jahat itu tidak menjadi halangan buat Noni. Justru Noni memandang terbalik. Justru Noni memandang bahwa Godek itu orang yang baik. Nah, dari situlah justru mereka bisa mengungkap semua kasus-kasus, baik itu penyelundupan, pencurian berlian, dan kasus pelik lainnya. Secara tidak sadar, Godek dan Noni sudah membantu kasus penyelidikan dari kepolisian. Nah, begitu hebatnya ya Noni dan Godek di sini. Mereka bertujuan dengan sangat mulia membantu untuk menciptakan perdamaian. Nah, mungkin itu ya sekilas cerita tentang Noni, serial Nyanyian Ibu. Jadi untuk petualangan Noni yang lainnya kalian boleh baca di buku serial yang lain dan banyak dijual di toko online. Silakan boleh dibaca. Baiklah, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Noni yaitu jadilah orang yang mempunyai jiwa petualang, menghadapi tantangan, orangnya cerdas, cerdik, dan bisa memecahkan seluruh teka-teki misteri yang ada di kehidupan kita dan bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan. Oke, itu ya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di tantangan selanjutnya bulan Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.